Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Arun Krisnanda dengan NIM 046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi lapisan bumi. Oke, jadi nanti kita di sini akan membahas tentang lapisan bumi ya. Oke, jadi di lapisan bumi ini ada 3 jenis. Yang pertama itu nanti kita akan membahas tentang atmosfer, yang kedua ada hidrosfer, dan yang ketiga ada litosfer. Oke, sebelumnya apa itu lapisan bumi? Sebelum ke lapisan bumi deh, bumi itu apa sih? Jadi, bumi itu adalah tempat hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, bentuk bumi yang bulat itu dapat diketahui dari pendapat hasil penelitian dan fakta ilmiah dari para ilmuwan gitu ya. Jadi, bumi itu adalah tempat hidup makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, kalau lapisan bumi itu apa? Kalau lapisan bumi itu adalah suatu bagian yang menyusun dan menstruktur bumi gitu. Jadi ini ya, bumi, terus itu nanti ada bagian-bagiannya. Nah, di sini ada Quran surat Al-Mulk ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa qulu min rizqi wa ilaihi nusyur, yang artinya dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Jadi bumi itu adalah tempat hidup makhluk hidup ya, manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Selanjutnya ada bentuk bumi. Nah, bentuk bumi itu di sini ada Quran surat Al-Baqarah ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang artinya dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Jadi seolah-olah itu dibikinnya adalah bentuknya hamparan. Bentuk bumi itu bulat ya. Pendapat hasil penelitian dan fakta ilmiah yang dilaporkan oleh para ilmuwan. Nah, tapi kenapa sebagian manusia ada yang berpendapat bahwa bumi itu datar? Ya karena ukuran manusia itu kan sangat kecil jika dibandingkan dengan ukuran bumi. Jadi seolah-olah bumi itu seperti hamparan bagi manusia, nggak kelihatan kalau dia itu bulat gitu. Oke, masuk yang pada bagian yang pertama ada atmosfer. Atmosfer itu adalah lapisan gas yang melingkupi sebuah planet, termasuk bumi, dari permukaan planet tersebut sampai jauh di luar angkasa. Nah, atmosfer ini memiliki ketebalan lebih dari 1000 km di atas permukaan bumi. Wow. Lalu yang kedua, selalu berpindah karena adanya perbedaan panas di ekuator dan kutub bumi. Dan juga terbagi berdasarkan perubahan suhu yang sangat terkait dengan ketinggiannya dari permukaan laut. Nah, untuk lapisan atmosfer sendiri itu ada 7, ada troposfer, tropopause, stratosfer, stratopause, mesosfer, mesopause, dan juga termosfer. Nanti ada penjelasannya ya, sendiri-sendiri. Oke, saya geser dulu. Oke, yang pertama itu ada troposfer. Jadi troposfer itu merupakan lapisan atmosfer yang paling dekat dengan bumi dan menempati lapisan atmosfer terendah. Lalu yang kedua ada tropopause, wilayah perbatasan yang menandai transisi ke lapisan atasnya. Pokoknya kalau ada pausnya itu berarti adalah wilayah perbatasan. Lalu yang ketiga ada stratosfer. Stratosfer ini merupakan lapisan yang berada pada ketinggian 10 km hingga 50 km. Lapisan ini aman sebagai jalur penerbangan karena sedikit berawan dan tidak ada aktivitas cuaca. Nah, selanjutnya ada stratopause, batas antara stratosfer dan juga mesosfer, dengan wilayah isotermal yang suhunya tetap meskipun tingginya itu meningkat. Yang kelima ada lapisan mesosfer, terletak di antara stratosfer dengan perbatasan di atas stratopause, berada ketinggian 50 sampai dengan 85 km. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada termosfer, lapisan yang panas dengan suhu itu mencapai 80 derajat Celcius. Ingat termos itu kan wadah atau tempatnya air panas ya, berarti dia suhunya juga panas sekali, mencapai 80 derajat Celcius.
Nah, selanjutnya di sini ada tekanan udara. Nah, tekanan udara ini apa sih? Tekanan udara itu merupakan tekanan atmosfer pada seluruh permukaan yang bersentuhan dengannya. Tekanan atmosfer ini diberikan oleh partikel-partikel gas yang menyusun atmosfer. Nah, kalau tekanan udara ini tuh sebanding dengan gaya yang diberikan partikel dan berbanding terbalik dengan luas bidang yang dikenainya. Sedangkan partikel ini sebanding dengan beratnya. Di sini ada sebuah pertanyaan. Apa yang terjadi apabila suatu partikel jika udara tersebut dipanaskan gitu ya. Nah, di sini contohnya ada balon udara. Dia kan itu partikelnya itu dipanaskan gitu ya, partikel udaranya itu dipanaskan. Nah, dia akan terbang ya, karena apa? Gravitasi bumi itu menarik kuat molekul-molekul udara di permukaan bumi, dan semakin ke atas gravitasinya itu semakin lemah, makanya balon udara itu akan melambung, akan terbang gitu ya, karena dia ini gravitasinya itu semakin lemah. Oke. Di sini nomor 3 ada lapisan kimia atmosfer. Ada 3. Yang pertama itu homosfer, yang kedua ada heterosfer, dan yang ketiga ada ionosfer. Kalau untuk penjelasan yang homosfer itu berarti homo ya, sama atau sejenis. Berarti mengandung gas komponen penyusun atmosfer yang seragam dari dasar hingga ke atas. Lalu yang kedua ada heterosfer. Lapisan heterosfer berada di atas homosfer dengan komposisi utama gas-gas yang memiliki kerapatan lebih besar, diantaranya gas oksigen dan juga nitrogen. Kalau ionosfer itu lapisan teratas atmosfer. Ionosfer mengandung sejumlah besar ion, yaitu partikel-partikel listrik. Oke, di sini ada komponen penyusun atmosfer. Ada 4. Ada nitrogen atau N2, ada oksigen O2 ya, karbon dioksida CO2, ada ozon atau O3. Nah, di sini yang pertama nitrogen atau N2. Jadi, persentase terbesar penyusun atmosfer itu adalah N2. Itu relatif lembab dan juga tidak reaktif. Bahan protein dan juga nukleat asam. Kalau yang oksigen ini tentu saja penting bagi pernafasan ya. Terus semua proses seluler termasuk kondisi lingkungan itu juga membutuhkan oksigen. Kita bernafas kan juga membutuhkan oksigen. Lalu yang ketiga ada karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini dihasilkan dari pembakaran fosil sebagai gas rumah kaca yang menjebak sebagai radiasi matahari keluar dari bumi sehingga bumi itu tetap hangat. Tapi kalau kebanyakan ya nanti kan berimbasnya panas ya, rumah kaca. Lalu yang ketiga ada ozon atau O3. Banyak ditemukan di lapisan atmosfer sebagai pelindung bumi dari radiasi sinar matahari yang berlebihan. Saat ini semakin menipis karena adanya CFC atau klorofluorokarbon. Oke, yang C sekarang adalah hidrosfer. Hidro, air berarti ya. Hidrosfer mencakup semua air di lautan, danau, sungai, glacier, atmosfer, dan air tanah, meskipun sebagian besar air ada di dalamnya. Air di atmosfer adalah salah satu gas rumah kaca utama yang membantu mengatur suhu dan iklim global. Selain itu, ia juga mempengaruhi erosi, laju penguapan air laut, dan keseimbangan lainnya. Nah, di sini ada siklus hidrologi, siklus air ya. Jadi siklus hidrologi ini menjaga agar air tersebut itu tetap tersedia, terus tersedia, tetap ada gitu. Di sini ada kondensasi, ada presipitasi. Oke. Lalu yang D itu ada, saya geser dulu ya. Ada litosfer. Nah, litosfer ini merupakan lapisan batuan di bumi. Litosfer juga dapat diartikan sebagai seluruh bagian bumi yang berbentuk padat, termasuk inti bumi. Nah, di sini yang pertama ada kerak bumi dibagi menjadi 2, ada kerak benua dan kerak samudra. Lalu yang kedua ada mantel bumi, juga juga dibagi menjadi 2, yaitu mantel atas dan juga mantel bawah. Lalu yang ketiga, inti bumi itu terdiri dari inti luar dan juga inti bawah.
Kalau inti luar bumi itu berbentuk cairan pekat, sedangkan inti dalam itu hampir seperti padatan pekat. Selanjutnya ada miskonsepsi. Oke, yang pertama ada miskonsepsi bahwa bumi itu datar. Saya geser dulu. Oke. Nah, mengapa muncul miskonsepsi demikian? Nah, bagaimana untuk menjelaskannya kepada siswa? Nah, ketika siswa melihat ke halaman dan yang tampak adalah hamparan tanah yang datar, bumi itu terlihat datar karena ukuran bumi yang jauh lebih besar dari ukuran manusia, sehingga yang mampu dilihat manusia itu terbatas, tampak datar ya. Hanya sebatas ini. Apa yang dilihat itu ya seperti hamparan seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar siswa itu tuh paham bahwa bumi itu tuh nggak datar, bumi itu bulat gitu ya. Ajak siswa untuk mengamati bumi dari kejauhan, itu menggunakan sudut pandang di luar bumi dengan cara mengamati melalui aplikasi, bisa lewat Google Earth gitu. Ternyata setelah diamati dari luar bumi itu bentuknya itu bulat, tidak datar seperti itu. Nah, di sini ada gambarnya ya. Gitu. Lalu yang kedua adalah miskonsepsi gempa bumi. Nah, kerusakan ketika gempa dikarenakan secara bersamaan bagian bawah bangunan mendapatkan energi yang lebih banyak daripada bagian di atasnya. Oleh karena itu, bagian bawah bangunan bergerak mengikuti gelombang gempa, sedangkan bagian atas itu belum bergerak. Nah, ajak siswa untuk membuat tumpukan Lego, kemudian menarik bagian paling bawah sehingga tumpukan tersebut roboh. Jadi ketika Lego itu ditumpuk, terus ada bagian bawahnya itu kita tarik, maka itu akan roboh gitu ya. Itu sama seperti analoginya ketika terjadi suatu gempa seperti itu. Oke, cukup itu materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.